Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita dari beberapa hari ini kita tersibukkan dengan ketaatan, berpindah kepada ketaatan yang lainnya. Dan itu diantara bentuk rahmat dan kasih sayang Allah yang mengikat jiwa kita sebagai jiwa mutmainnah, jiwa yang senantiasa senang di atas ketaatan kepada Allah. Walaupun jiwa kita tercampuri dengan jiwa la'ammaratu bisu, selalu ada di dalam jiwa tak nantar kepada keburukan-keburukan. Namun alhamdulillah karena rahmat dan kasih sayang Allah, kita tidak tergiur, kita tidak tertakdirkan pada hal yang itu. Maka dari itu sekali lagi saya mengajak untuk kita menambah rasa syukur kepada Allah. Kemudian di pertemuan kali ini saya ada membaca dari ucapan-ucapan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kemudian ada yang saya baca sangat memberikan dampak pada jiwa saya, sehingga saya mau mengabarkan yang semoga juga memberikan dampak kepada kita sekalian, menyadarkan kepada kita sekalian tentang ucapan yang penuh berkah ini. Yang kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimallahu taala, an-ni'amu thalathatun. Nikmat-nikmat itu ada 3. Jadi dari berapa banyak nikmat Allah yang tidak ada makhluk yang mampu menghitungnya, tapi Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan garis besarnya ada 3. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimallahu taala, ni'matun hasilatun ya'lamu biha al-'abdu wa ni'matun muntaziratun yarjuha. Yang pertama adalah nikmat hasilah, nikmat yang ada, ya, telah ada hasilnya. Itu ya'lamu bihal 'abd, yang diketahui oleh hamba-hamba, ya. Jadi nikmat yang terlihat, nikmat yang kita rasakan, itulah yang kita ketahui, ya, yang kita ketahui. Yang kedua adalah nikmat muntaziratun yarjuha, nikmat yang kita tunggu-tunggu, cita-cita kita, angan-angan kita, keinginan-keinginan kita itu belum tentu menjadi nikmat bagi kita. Tapi itu kenikmatan-kenikmatan yang kita tunggu. Yang inilah yang menjadikan kita semangat dalam hidup. Yang inilah yang membedakan kita antara satu dengan yang lain. Yang inilah yang dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah menilai kita bukan dari hasil kerja kita, bukan. Tapi Allah menilai bagaimana cara kerja kita, ya, apa niat kita, itu yang Allah nilai. Maka dari itu sekali lagi saya juga mengucapkan jazakumullah khair. Tadi anak-anak kita masya Allah, sebagian tidur siang, sebagian pergi di situ, ya, masorong geroba angkat tanah, ya, itu adalah kebaikan. Sekali lagi adik-adikku sekalian, ya, itu apresiasi masya Allah. Daripada anda ada di kerja susah kita tidur, mending pergi gali tanah, pergi. Allah Akbar. Itu adalah kesadaran tersendiri, ya, kenikmatan tersendiri. Adik-adikku sekalian, seandainya itu, ya, dibagaikan, diandaikan setiap satu biji pasir atau satu biji tanah itu bagaikan emas, itu tidak ada nilainya dengan kebaikan yang Allah siapkan di sisinya. Ya, seandainya setiap satu skopan satu emas yang kita lihat di dunia itu tidak ada nilainya nanti di akhirat dengan pahala yang Allah siapkan. Ya, jadi sekali lagi saya mengucapkan jazakumullah khair atas partisipasinya. Kemudian kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimallahu taala, wa ni'matun wa huwa fiha la yash'uru biha. Dan ada nikmat yang ketiga kata Ibnu Qayyim, yaitu suatu kenikmatan yang tidak dirasakan oleh manusia. Ya, misalnya kita sehat,
nanti dirasakan bahwa nikmat sehat itu adalah nikmat ketika kita sakit. Kita ada uang belanja, nanti terasa itu nikmat ketika tidak mau belanja tidak ada uang. Apalagi kalau wan limbi, ya dibuang-buang ji, dibawa ranjan ji, wan 1000 ji, Allah Akbar. Tapi ketika mau kita laut, mau kita beli gerpot tak limbi ji, mau kita beli tidak ada uang, baru nikmat ternyata pentingnya itu wan limbi. Ya dan selainnya. Jadi ada nikmat kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya nikmat yang nampak yang kita ketahui bersama. Yang kedua ada nikmat ya yang kita harapkan. Itulah cita-cita kita, keinginan-keinginan kita. Dan ada nikmat yang banyak manusia tidak merasakannya. Ya, seperti ini nikmat. Kita mau akan berada merasakan kita punya asrama. Itu belum ada. Ya, sudah mulai dikerja, itu nikmat yang kita harapkan. Ya, ada ini bangunan kita rasakan enak tidur di sini, mana lebih enak tidur di sini atau di asrama? Di sini. Ini nikmat kalian rasakan, ini nikmat ketika hancur ini bangunan. Bagaimana kalau tidak ada orang-orang yang berkorban untuk pembangunan ini masjid? Ketahuilah kita bisa rasakan nikmat ini. Yang walaupun kita tidak rasakan ini kenikmatan, itu dibalik pengorbanan orang-orang sebelum kita. Ada yang orang capek-capek naratakan tanah, kayak ini di bawahnya ini ada tanah. Kalau tidak ada tanah, sakit-sakit dongkok, tidak bisa rata begini. Di sini ini ada jatuhan-jatuhan keringat dari orang-orang yang ingin berkorban seperti kita sekarang ini. Jadi hari ini kalian merasakan nikmatnya ini bangunan. Itu pengorbanan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan kalian lagi orang-orang yang akan datang di kalian akan merasakan kenikmatan asrama di sana. Itu karena ada pengorbanan orang-orang soleh seperti kalian. Jadi tergantung kita. Apakah kita mau berkontribusi, memberikan kenikmatan, memberikan manfaat untuk generasi ke depan atau tidak? Sekali lagi adik-adikku sekalian, ini kenikmatan demi kenikmatan yang kita rasakan. Walaupun kita capek, kita lelah, sampai ada ya, saya tidak bisa mengangkat cangkul, saking sakit di sini. Tapi sekali lagi, fattakullah mastata'tum. Tahu tafsirnya fattakullah mastata'tum? Bertakwa kepada Allah semampu kalian. Kita sudah diajarkan tafsir kemarin. Semampu kalian itu adalah sampai kita ditahan oleh takdir. Ya, ditahan oleh takdir kita. Pingsan makika, baru pakai itu dibilang tidak mampu maki. Ya, kalau menulis kisah orang penulis tak tidur maki. Ya, begitu juga di sana adikku sekalian berjuang kita. Fa wallahil adzim. Itu adalah semua kelelahan kita di sana, semua setiap detikan keringat kita di sana, semua kecapean kita di sana, itulah yang menjadi saksi di hari kiamat. Ya, saya pernah berdakwah di tengah-tengah pasar bersama Ustaz. Ya, dakwah tauhid. Baru di pasar ini, entah di pasar bagaimana kehidupan di pasar. Baru mau ke ini dakwah tauhid tentang tidak bolehnya kesyirikan, tidak bolehnya pakai jampi-jampi, pelaris-pelaris. Itu akan menjadi bumerang. Bisa diparangi, bisa apa? Semua orang takut. Ya, saya cuma beberapa sama teman, ayo kita berdakwah tauhid. Akhirnya saya kasih fasilitas. Saya menjadi moderator, ustadz saya menjadi pembicara. Soal tanya jawab, kita bawa hadiah-hadiah kipas kita. Waktu kita merasa ketakutan, apa pesan ustadz? Semua ketakutan kita, semua perjalanan kita, semua kekhawatiran kita, itulah yang menjadi saksi di hari kiamat. Itu yang menjadi bekas bagi saya. Ketika di medan dakwah kita ada rintangan, ada apa, jangan pernah takut. Itulah yang menjadi saksi. Ya, nanti di hari kiamat. Setiap kelelahan kalian di sana, ya, susah senang kita. Setiap tenggorokan yang kering kehausan, ya, menunggu ke air minum. Setiap hafalan yang kita lelah, itu semua yang menjadi saksi di hari kiamat. Kemudian kembali juga saya ingatkan, ya, seperti anak-anak ini lari, itu rugi, kerugian. Ya, fawallahil adzim. Saya juga pernah waktu di asrama, seperti kalian pernah mau keluar dari asrama. Tapi saya karena mau mandiri. Ya, saya tidak mau lagi karena bapak angkat saya, ya, termasuk orang susah, banyak dia biayain. Saya tidak mau susahi,
Ya, akhirnya saya telepon, Ustaz, saya mau keluar, saya mau berdagang kembali. Supaya saya mau mandiri. Apa kata Ustaz? Tidak apa-apa nak sabar, selesaikan dulu semester ini. Akhirnya saya selesaikan di semester 3. Ternyata alhamdulillah futur itu hilang. Ya, akhirnya saya tidak jadi keluar dan lanjut sampai 5 tahun. Ya, itu saya di tahun kedua. Memang begitu kita di asrama, kadang 1 tahun ya baru pakai merasa makin bangga, banyak minuta, merasa makin cukup, keluar mak deh. Ya, dan akhirnya nanti kita keluar baru menyesal. Kenapa saya dulu tidak di pondok? Kenapa dulu saya tidak menghafal? Kenapa dulu saya tidak belajar memang? Ketika kita sudah tua, cukuplah penyesalan itu ditanggung oleh bapak-bapak kita. Coba tanya bapak-bapak kita, ya semuanya menyesal. Kenapa dahulu tidak hafal Al-Quran? Kenapa dahulu tidak menjadi orang soleh? Dan kita berlindung kepada Allah kalau penyesalan ini kita diingatkan ketika ajal menjemput. Maka dari itu saya ingatkan kepada sekalian bahwasanya ya, solehkan diri kita, perbanyak amalan kita, kuatkan niat kita, bersabar di atas orang-orang yang menginginkan wajah Allah. InsyaAllah ta'ala itu akan menjadi saksi di hari kiamat, menjadi ladang kesuksesan kita. Dan nikmat yang saya mau kabarkan di sini adalah nikmat yang terakhir, yang paling utama yang diingatkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi adalah nikmat ya, yaitu yang tidak dirasakan. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, ya itu nikmat misalnya kita ada musyrif. Kalian rasakan kalau tidak ada musyrif. Ya, bagaimana itu? Kehidupan kalian di pesantren kurang terarah. Maka dari itu alhamdulillah masih ada 1 musyrif yang bertahan. Mungkin karena kita tidak bersyukur ada 3 musyrif. Ya, ada 3 musyrif kurang syukur ki. Ya, nategur ki Ustaz Laude di Patatoai. Datang ki ke Ustaz Jamil begitu juga, disuruh ki menyetor tidak menyetor ki. Nah, akhirnya Allah cabut, tinggal 1 musyrif yang bertahan. Ya. Ini 1 musyrif jangan kalian sia-siakan. Ya, tetap menyetor hafalan di setiap subuh. Apapun keadaan tak, susah bagaimanapun, seperti musyrif-musyrif sebelumnya. Jadi nanti di hari Senin kembali kok ya. Setiap subuh menyetor setengah halaman. Ya, setengah halaman untuk tahfiz, 1/3 halaman untuk tasbih. Begitu juga sore. Begitu juga di maghrib merojak. Minimal itu yang kita jaga. Di setiap pada Isya, itu pada Isya belajar nahwu. Ya, kalau tidak paham jangan dilewatkan, ditanya sama ustadznya kembali. Ustadz, apa maksudnya ini? Saya belum paham, dan seterusnya. Ya, kemudian nanti saya ingatkan juga, insya Allah kita akan berjalan mulai dari hari Selasa mungkin. Kita selesaikan dulu proyek kita di sana, datarkan dulu, ya sambil kita menunggu masuk. Ini sekarang Pak Kiai kita yang berjuang cari dana. Kenapa dia istrinya di sini? Ya, dia di Makassar. Hanya untuk memperjuangkan dana agar dia dapat supaya bisa terbangun asrama kita. Ya, itu pengorbanan juga. Kiai kita ke sana kemari sudah tua. Ya, harusnya dia istirahat di rumah. Dia juga berjuang untuk kita. Ya, maka dari itu hendaknya kita tidak durhaka. Ya, mereka ini orang-orang berjuang mencari dana untuk kita, memberikan fasilitas sama kita, baru kita sia-siakan fasilitas itu, tidak memanfaatkan dengan baik. Maka hendaknya kita mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Ya, termasuk kezaliman kita, apalagi ikram. Kezaliman di atas kezaliman. Kalau kau ikram tidak belajar bagus di sini, ya tidak bertambah dengan mungkin hafalanmu, orang tuamu itu ayatnya Allahu Akbar, sampai gemetar, bonceng kau ke sini, ya gemetar hujang-hujang, baru kau tidak serius belajar ke sini, ya jangan. Allahu Akbar. Saya saja bukan di orang tuaku, nah saya bertahan kuliah gara-gara itu pengorbanannya bapak angkatku. Ya bagaimana itu? Terkadang dia untuk belanjanya bulanan, dia lebih dahulukan saya daripada anaknya. Ya, bapak angkat saya pernah dibelikan handphone dulu saya. Itu anaknya tidak dibelikan. Makanya anaknya kalau ke Makassar bilang, "Dede abi ketemu misalnya anak kandungnya." Saya sampai dibilangi begitu. Anaknya sendiri tidak dia belikan HP Android. Saya dibelikan HP Android. 2 juta.
Anaknya ini HP-nya HP tas solasi-solasi nih. Ya, bahkan 3 di pesantren tidak dibelikan, saya dibelikan. Makanya itu anaknya yang perempuan yang kuliah juga di Alwir sampai katakan bahwa kalau ketemu Mika Sapar ini Abiai. Ya saya kalau di Makassar saya ladeni. Saya kasih tempat tinggal, saya kasih motor. Ya pengorbanannya itu. Allahu Akbar. Jadi begitu adik-adikku sekalian. Lihat perjuangan orang-orang kepada kita. Kemudian jadikan itu kenikmatan itu menjadi wasilah untuk kita mau bersemangat melakukan kebaikan dan agar kita terhindar dari menzalimi orang-orang yang telah berjuang atas kita. Ini yang bisa saya berikan dan ingatkan. Sekali lagi kenikmatan-kenikmatan yang ada dimanfaatkan, dimaksimalkan, dan ketaatan-ketaatan kita di pondok pesantren mumpung kita masih di pondok belum banyak tanggung jawab, yang maksimalkan sekali lagi menghafal Al-Quran, baca-baca kitab seluruhnya sekali lagi, diusahakan sejarah dalam hidup. Tidak ada buku agama di sini yang tertinggal kecuali kalian sudah baca. Ya, jangan pernah tinggalkan itu. Semua buku agama di sana, di sini, di masjid. Kalau bisa semua buku agama di Hizbul Wathon, tidak, semuanya kalian pernah baca. Ya, itu yang harus kalian minimal target. Dan insyaallah taala dilanjutkan saja pekerjaannya. Insyaallah nanti kita bikinkan apa tadi Pak Ismail bilang?